teman-teman subscriber setia channel spesial horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan kelanjutan cerita horor dari akun Twitter @arahlain01 yang berjudul Persami. Buat kalian yang sudah menunggu-nunggu kelanjutan cerita ini, selamat menyimak dan salam horor. Jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Ani baru saja terbangun dari tidurnya. Di dalam tenda, Ani sudah tidak melihat keberadaan Dela dan Lia. Ani pikir keberadaan mereka sudah berada di halaman tenda dan siap mengikuti kegiatan persami di pagi ini. Saat itulah Ani berkata, "Put, kamu kenapa seperti orang ketakutan? Mata kamu juga merah seperti kurang tidur." Putri hanya mengangguk, seolah dia tidak mau bercerita apa yang sebenarnya terjadi padanya. Putri dan Ani mendengar ada keributan yang terdengar dari luar tenda. Mereka penasaran apa yang terjadi di luar sana. Putri dan Ani bergegas keluar untuk memeriksanya. Di sana terlihat percekcokan antara panitia dan sebagian siswa-siswi sedang membahas sebuah benda asing terbungkus oleh kain hitam bertali. Setelah Putri dan Ani mendekat, benda itu sudah berada di tangan panitia kegiatan persami. Tidak ada yang mencurigakan dengan benda itu. Panitia yang membawa benda itu sesekali melihatnya, memastikan benda itu tidak membuat kekacauan di kegiatan kali ini. Setelah membubarkan diri, tampak siswa-siswi sedang sibuk dengan bersiap diri memakai baju pramuka lengkap untuk kegiatan persami ini yang akan segera dimulai. Putri dan Ani menyempatkan diri mencari-cari keberadaan Dela dan Lia. Putri bersama Ani terlihat wajahnya semakin cemas. Bahkan Putri wajahnya semakin pucat pasi. Sesekali mereka menanyakan ke teman yang lainnya untuk menanyakan keberadaannya. Suara peluit terdengar begitu keras di telinga Ani dan Putri. Suara itu menandakan kegiatan persami di pagi ini benar-benar akan segera dimulai. Ani dan Putri bersama dengan anggota yang lain mulai berbaris di depan tendanya masing-masing. Dari sinilah Ani dan Putri mulai semakin cemas dan menyadari jika Dela dan Lia tidak terlihat dalam barisannya. Bahkan, ketua regu mereka pun juga sempat menanyakan kemana keberadaan Dela dan Lia. Kini keadaan mulai membuat semua orang khawatir. Ani dan Putri bersama dengan ketua regu mencoba mencari ke sana kemari. Yang sebelumnya, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada ketua panitia. Beberapa lokasi sudah ditelusuri, namun masih belum ditemukan keberadaan mereka. Bahkan corong suara yang dinyalakan panitia juga sudah terdengar keras untuk memberikan informasi agar Dela dan Lia segera kembali ke dalam tenda. Putri tiba-tiba saja tersungur saat proses pencarian Dela dan Lia. Badannya terasa begitu lemas dan bahkan badannya terasa sangat dingin. Ani dan salah satu panitia membawanya ke dalam tenda dan segera memberikannya teh panas dan obat. Putri kekeh untuk mau ikut mencari keberadaan temannya yang hilang, yang sebenarnya dia tahu di mana mereka berada. Suasana menjadi lebih panik ketika beberapa jam masih belum terlihat keberadaan kedua anak itu. Ketua panitia akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kegiatan dan untuk menjaga keselamatan siswa-siswinya untuk kembali ke dalam tendanya masing-masing. Salah satu panitia serta beberapa anggotanya mulai mencari lagi ke tempat yang lebih jauh dari sebelumnya. Putri
yang mendampingi Ani sesekali berteriak menyebut nama Dela dan Lia. Namun, usaha kali ini juga terbilang sia-sia. Hari sudah sore, masih belum juga ditemukan keberadaan Dela dan Lia. Entah jejak kaki siapa saat ketika Ani keluar dari kamar mandi, tidak sengaja melihat tanah yang lembek yang meninggalkan jejak membentuk sepatu, yang ukurannya hampir sama dengan Ani. Jejak dua pasang sepatu itu mengarah jauh ke dalam hutan yang Ani sendiri tidak tahu kemana arah itu berakhir. Untuk sekali lagi memastikan jejak itu, bersama Putri yang sebelumnya Ani panggil di ujung kamar mandi itu. "Put, ini seperti jejak kaki kan?" kata Ani. "Apa ini jejak Lia dan Dela? Ukuran sepatunya hampir sama dengan kita," jawab Putri sembari sepatunya diarahkan tepat di sebelah jejak itu untuk bersama-sama menyesuaikan ukurannya. Tidak berselang lama, Ani segera mencari panitia dan memperlihatkan apa yang sedang mereka temukan. Tanpa basa-basi, panitia bersama yang lainnya seketika mengikuti arah jejak itu. Mereka pikir itu mungkin jejak yang dapat menemukan keberadaan Dela dan Lia. Langkah demi langkah, tidak terasa panitia dan yang lainnya sudah masuk ke area hutan, yang memang langkah mereka sudah melewati garis batas area bumi perkemahan. Jarak pandangnya kini sudah mulai terbatas. Embun malam sudah perlahan terlihat di atas pepohonan besar di sekitarnya. Setelah melewati medan yang mulai sulit, panitia yang berada paling depan langkahnya terhenti seketika. Jejak itu sedikit demi sedikit menghilang, ditutupi oleh rimbunan daun kering yang begitu banyak. Mereka sudah mulai bingung kemana arah yang akan mereka tuju, karena terlihat jalanan yang penuh dedaunan ini bercabang menjadi dua, yang dibelah oleh pepohonan rindang. Hal itu tidak membuat mereka berhenti sampai di sini. Mereka mencoba berpencar menelusuri kedua arah jalan tersebut. Saat sebelum mereka melangkah jauh, tiba-tiba saja salah satu panitia melihat seseorang sedang tergeletak di bawah pohon. Mereka semua seketika berlari mendekatinya, lalu memastikan siapa yang berada di sana. Dan benar, saat mereka tepat di depannya, tepat di bawah pohon beringin, Lia tergeletak mengenaskan di atas tanah yang setengah basah itu. Kondisinya kini pingsan dengan wajahnya dipenuhi goresan luka yang masih mengeluarkan darah segar. Tidak hanya itu, matanya meneteskan air mata. Putri dan Ani yang ikut melihatnya seketika berteriak tegang ketakutan. Mereka meringkuk dan menangis melihat Lia dengan kondisi seperti itu. Mereka semua berpikir, hewan mana yang tega membuatnya seperti ini? Panitia dan yang lainnya membawa Lia untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dengan ditemani kedua orang tuanya. Orang tua Lia sudah sebelumnya dihubungi oleh panitia setelah ditemukan keberadaan anaknya. Tidak berhenti sampai di sini. Kehilangan Dela juga masih menjadi misteri. Beberapa panitia dan penjaga bumi perkemahan juga dikerahkan untuk mencari keberadaan Dela. Bahkan, orang tua Dela sudah datang saat jasad Lia baru saja ditemukan. Orang tua Dela begitu histeris melihat Lia yang meninggal dengan cara yang seperti itu. Mereka khawatir hal itu juga menimpa Dela. Berbagai cara sudah dilakukan untuk mencari Dela, dan hingga matahari mulai perlahan terbenam, belum ada satu orang pun yang menemukannya. Setelah kejadian itu, Putri seperti orang yang gila. Dia tiba-tiba saja duduk meringkuk setelah kembali ke depan tenda. Dia menutupi telinga dengan kedua tangannya, dan sesekali rambutnya diterkam dengan kedua tangannya.
Ani mencoba menenangkannya dan mencoba menanyakan apa yang terjadi padanya. Tapi semua itu sia-sia. Dia seperti ketakutan luar biasa. Ani mencoba mencari bantuan teman yang lain untuk menjaga dirinya untuk tetap di tenda dan kembali mencari lagi keberadaan Dela di hutan yang sinting itu. Terlihat Pak Joko baru saja turun dari motor era 90-an. Beliau memarkirkan motornya tepat di depan gapura bumi perkemahan, tempat di mana persami dilakukan. Kedatangan beliau disambut oleh kedua orang tua Dela. Terlihat wajah kedua orang tua Dela begitu cemas menceritakan kejadian apa yang terjadi pada anaknya. Tidak banyak berkata, Pak Joko melangkah ke tempat tenda Dela yang sejak tadi sudah diperhatikan oleh Putri dari kejauhan. Tiba-tiba saja dia berkata, "Bonggol itu sudah tidak dibawa oleh Dela." Orang tua Dela semakin menjadi panik karena bonggol itu sangat membantu Dela terhindar dari makhluk gaib yang mengganggunya. Bonggol itu dipersiapkan oleh Pak Joko atas permintaan orang tua Dela. Salah satu panitia yang juga menemani Pak Joko tiba-tiba saja menyodorkan barang yang diselimuti kain hitam itu dari celana sakunya. "Itu bonggol yang saya kasih untuk Dela. Dari mana kamu dapatkan itu?" kata Pak Joko. Panitia itu menimpa pertanyaan Pak Joko kalau bonggol itu didapat saat pagi hari, tergeletak di atas tanah di sekitaran api unggun. Kemungkinan bonggol itu jatuh saat acara api unggun berlangsung. Tidak ingin Dela menjadi sasaran para makhluk gaib, Pak Joko segera bertindak. Beliau menyalakan api unggun kecil tepat di depan tenda Dela dan menyalakan dupa serta menaburkan minyak kasturi di sekitaran area tenda. Pak Joko terlihat berkomat kamit, seperti membacakan mantra seolah dia meminta izin pada penghuni bumi perkemahan untuk bisa mencari keberadaan Dela. Tidak berselang lama, entah bagaimana bisa Pak Joko mendapatkan sebuah petunjuk jika Dela sekarang berada di sebuah gua kecil yang ada di dalam hutan yang tidak jauh dari bumi perkemahan ini. Tidak ada yang tahu di mana tempat gua itu berada. Panitia seketika berinisiatif untuk bertanya pada penjaga bumi perkemahan. Dan benar, tempat itu tidak asing bagi seorang penjaga yang sudah lama mengelolanya. Tidak berpikir panjang, semua orang, bahkan Putri yang masih didampingi oleh temannya yang lain, pergi mengikuti penjaga bumi perkemahan ke arah gua itu. Mereka menyusuri hutan yang begitu lebat, melewati beberapa sungai kecil dan bahkan sesekali akses jalan licin harus dilewati. Langit mulai gelap, hujan rintik ditemani petir serta angin yang semakin sedikit kencang. Semua orang masih kekeh untuk mencari di mana keberadaan Dela. Bahkan mereka menggunakan senter yang dibawanya untuk menerangi langkah mereka. Setelah hampir 1 jam, akhirnya terlihat sebuah gua yang semua orang cari dan sesampainya di sana, terlihat Dela diam mematung dengan posisi duduk di dalam gua. Tidak hanya itu saja, setelah semua orang mendekatinya, bola matanya tiba-tiba berubah menjadi merah marun menatap ke arah Pak Joko. Tatapannya seolah tahu ingin mengancam dirinya. Dela sudah kerasukan sosok penghuni hutan ini dan Pak Joko adalah satu-satunya orang yang bisa menolongnya saat ini. Kedua orang tua Dela terlihat bingung apa yang sedang terjadi pada anaknya. Berulang kali kedua orang tuanya meminta tolong kepada Pak Joko untuk bisa menyelamatkannya. Tidak banyak berkata, Pak Joko segera mengeluarkan dan menyalakan dupa yang dibawa di dalam tas miliknya. Bonggol yang sudah di genggaman Pak Joko juga dibukanya untuk menolong Dela. Pak Joko
juga meminta pertolongan pada semua orang yang ada di sekitarnya untuk berdoa melantunkan ayat-ayat suci. Dela semakin tidak terkendali. Dirinya menjadi-jadi seperti seekor macan buas yang ingin menerkam mangsanya, mengaum lalu merangkak ke arah Pak Joko. Pak Joko yang sudah membuka isi dari bonggol itu segera mengarahkan isi bonggol itu ke dalam mulutnya. Bonggol itu berisi kulit harimau sebagai jimat penangkal dari makhluk gaib yang mengganggunya. Karena Dela terlahir begitu spesial pada malam Jumat Kliwon. Setelah itu, Dela memuntahkan bonggol itu bersama dengan darah yang keluar dari mulutnya. Dela seketika sadar, memanggil kedua orang tuanya lalu pingsan seketika di tangan Pak Joko. Saat itu juga, Persami dibubarkan untuk menjaga keselamatan siswa-siswinya dan segera kembali ke rumahnya masing-masing. Dela dibawa ambulan untuk diperiksa kondisinya di rumah sakit terdekat. Sebelum keberangkatan ambulan itu, Pak Joko berkata, jika kematian Lia disebabkan karena Dela yang sudah dirasuki makhluk gaib penguasa hutan di bumi perkemahan ini. Makhluk gaib yang ada di hutan juga tidak terima dengan perbuatan Lia yang dengan sengaja membuang sesajen di pohon beringin itu. Saat dirinya menyusuri area bumi perkemahan, bahkan Dela sendiri juga terancam oleh sosok-sosok di hutan ini. Mereka ingin mengikuti dan masuk ke dalam tubuh Dela. Namun, karena usianya yang terbilang masih kecil, tidak memungkinkan untuk bisa diikuti oleh makhluk-makhluk gaib itu. Pak Joko juga menjelaskan kalau Lia dibunuh oleh Dela dalam kendali sosok-sosok makhluk jahat itu. Dan kagetnya, hal itu dibenarkan oleh Putri yang menyaksikan kejadian itu. Dela menancapkan patahan kayu runcing ke arah tubuhnya hingga memancurkan darah dari tubuhnya. Saat malam itu, Putri pergi ke kamar mandi dan melihat mereka berjalan ke arah hutan, lalu Putri mengikuti mereka. Hingga akhirnya Lia jatuh pingsan, lalu wajahnya dicakar oleh Dela. Gelagatnya seperti seekor macan yang ingin memangsa musuhnya. Putri yang melihatnya tercengang, ketakutan melihat kejadian itu. Putri mengurungkan niatnya untuk menolong Lia dan lari terbirit-birit menuju ke tenda. Kejadian itu membuat dirinya semalaman tidak bisa tidur hingga pagi hari. Putri juga mengaku dirinya tidak berani menceritakan hal itu kepada siapapun karena takut dirinya menjadi korban selanjutnya.